Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem organ pernafasan. Sistem pernafasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Macam-macam organ pernafasan. 1. Hidung, tekak, tenggorokan, cabang tenggorokan, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Hidung. Hidung sendiri terdiri dari bagian lubang, rongga, dan ujung rongga hidung. Di dalam hidung ini terdapat bulu-bulu halus yang menyaring udara sebelum masuk ke tubuh. Itulah sebabnya mengapa menggunakan hidung jauh lebih sehat daripada menggunakan mulut. Sebab bulu-bulu halus akan menyaring kotoran atau debu yang masuk. Kotoran atau debu akan tertinggal pada bagian rongga hidung seperti upil. Rongga hidung merupakan jalan masuk oksigen untuk pernafasan dan jalan keluar karbon serta uap air sisa pernafasan. Tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua bagian dan fungsi yang berbeda, yakni sebelah kanan sebagai jalan pernafasan dan pencernaan. Di dalam tenggorokan terdiri dari faring. Faring terbentuk seperti tabung corong yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut, bekerja sebagai jalan bagi udara dan makanan dan berfungsi sebagai ruang getar untuk menghasilkan suara. Dan laring atau pangkal tenggorokan. Laring terdapat di antara faring dan trakea. Dinding laring tersusun dari 9 buah tulang rawan. Bagian ini disebut jakun. 3. Trakea atau batang tenggorokan. Bentuk trakea menyerupai cincin yang terdiri dari tulang rawan. Letaknya sendiri berada di kerongkongan yang berfungsi sebagai saluran makan. Pada bagian dinding trakea terdapat silia dan lapisan lendir. Lapisan lendir sendiri berfungsi menghasilkan produk yang tidak tertangkap oleh laring sebelum masuk ke paru-paru. Trakea bercabang dua, yang satu menuju paru-paru kiri dan yang lain menuju paru-paru kanan. Cabang trakea disebut bronkus. Prumo atau paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di bagian atas. Rongga dada dan rongga perut dipisahkan oleh sekat yaitu diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir dan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh paru-paru tipis yang disebut pleura. Di dalam paru-paru masing-masing bronkus bercabang membentuk bronkiolus. Selanjutnya bronkiolus bercabang menjadi pembuluh halus yang berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Bronkus. Bronkus sendiri adalah cabang dari trakea dan memiliki bentuk serupa yakni cincin dan tersusun di atas tulang rawan. Ada 2 bronkus yang terdapat pada sistem pernafasan yakni bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus sebelah kanan berhubungan langsung dengan paru-paru kanan, begitu pula sebaliknya. Sedangkan bronkiolus memiliki bronkiolus adalah saluran tipis dan kecil dengan dinding sangat halus. Berbeda dari trakea maupun bronkus, bronkiolus tidak memiliki silia ataupun tersusun dari tulang rawan. Jumlah bronkiolus sendiri sesuai dengan jumlah gelambir yang ada pada paru-paru, yakni 3 gelambir di sebelah kanan dan 2 gelambir di sebelah kiri. Alveolus. Pada bagian ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang dikenal dengan nama alveolus. Pleura. Organ terpenting dalam sistem pernafasan ini memiliki fungsi vital bagi kehidupan manusia. Anda bisa menemukan area ini di dalam rongga dada atau di atas diafragma.
Diafragma sendiri adalah sebuah sekat yang membatasi antara area rongga dada dan rongga perut. Pleura terdiri atas dua lapisan yang salah satunya berisi cairan. Cairan dari pleura inilah yang meminimalisir terjadinya ketika membesar paru-paru, mengembang, dan mengembis. Mekanisme pernafasan. Berdasarkan proses inspirasi dan ekspirasi, mekanisme pernafasan dibagi atas pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada adalah sistem pernafasan yang terjadi akibat aktivitas kontraksi dan relaksasi otot antar tulang rusuk. Sistem pernafasan dada sendiri terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap inspirasi, yaitu kondisi di mana otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, dan paru-paru mengembang. Hal ini mengakibatkan tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil dari tekanan atmosfer, sehingga udara yang kaya oksigen terhisap masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernafasan. Tahap ekspirasi disebut juga fase relaksasi, yaitu kondisi di mana otot antar tulang rusuk kembali ke posisi semula. Rongga dada kembali mengecil dan paru-paru mengembis. Kondisi ini menyebabkan tekanan rongga dada meningkat dan lebih tinggi dari tekanan atmosfer, sehingga udara dalam paru-paru mengalir keluar melalui saluran pernafasan. Sistem pernafasan perut adalah sistem pernafasan bergantung pada aktivitas diafragma. Pernafasan perut juga dibedakan menjadi dua tahap, yaitu tahap inspirasi dan ekspirasi. Tahap inspirasi yaitu keadaan di mana otot diafragma berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Tekanan udara turun sehingga udara di luar dapat masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernafasan. Tahap ekspirasi dalam kondisi di mana otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi sehingga otot diafragma kembali ke posisi semula. Pertukaran gas di dalam tubuh. Pertukaran gas di dalam tubuh tidak hanya berlangsung di paru-paru, melainkan juga di jaringan tubuh. Pertukaran gas terjadi karena perbedaan tekanan parsial udara. Pernafasan atau pertukaran gas pada manusia berlangsung melalui dua tahap, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal, pernafasan luar, merupakan pertukaran gas di dalam paru-paru. Dengan kata lain, pernafasan luar merupakan pertukaran gas O2 dan CO2 antara udara dan darah. Pada pernafasan luar, darah akan masuk ke dalam kapiler paru-paru yang mengangkut sebagian besar karbon dioksida sebagai ion bikarbonat HCO3-. Respirasi internal. Pada pernafasan, darah masuk ke dalam jaringan tubuh. Oksigen meninggalkan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam cairan jaringan tubuh. Relaksinya sebagai berikut. HbO2 sama dengan Hb plus O2. Difusi oksigen keluar dari darah dan masuk ke dalam cairan jaringan dapat terjadi karena tekanan oksigen di dalam cairan jaringan lebih rendah dibandingkan di dalam darah. Hal ini disebabkan karena sel-sel secara terus-menerus menggunakan oksigen dalam respirasi seluler. Dari proses pernafasan yang terjadi di dalam jaringan menyebabkan terjadinya perbedaan komposisi udara yang masuk dan yang keluar paru-paru. Itulah penjelasan tentang sistem organ pernafasan. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.